Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nur Rahman, siswa angkatan 2018, NIM 71. Di sini saya akan memenuhi tugas referat skill lab keterampilan pemeriksaan mata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan mata. Dimulai dari anatomi mata. Untuk mata sendiri, dari luar tampak ada kelopak mata atau palpebra. Lalu bisa juga nanti ada konjungtiva. Lalu ada kornea. Lalu nanti ada bilik mata depan, kamera okuli anterior. Lalu di sini ada pupil, iris, lalu ada bilik mata belakang, kamera okuli posterior, dan juga ada lensa. Lalu di belakang lensa ada badan vitreus, retina, dan di sini juga ada nanti nervus opticus. Lalu untuk otot-otot ekstraokuler mata, di sini ada otot oblik dan rectus. Untuk oblik superior, ini diinervasi oleh nervus 4, coclearis. Lalu untuk yang oblik inferior, ini diinervasi oleh nervus 3, oculomotor. Lalu untuk musculus rectus, nanti ada rectus superior, rectus media, dan rectus inferior. Ini diinervasi oleh nervus 3, oculomotor, dan rectus lateral nanti diinervasi nervus 6, abduction. Lalu tambahan lain ada nervus levator palpebra yang nanti diinervasi nervus 3, oculomotor, dan juga ada musculus orbicularis oculi, nanti diinervasi nervus 7, facialis. Untuk pemeriksaan mata, dimulai dari inspeksi, posisi kedua mata simetris atau tidak, apakah mata tampak sembab, kemudian dilihat keadaan sekitar orbita, alis mata diperhatikan, adakah yang rontok, lalu kelainan pada palpebra, bisa dilihat nanti ada atau tidaknya misal icterus, icteric. Lalu pada anemia bisa didapatkan kelopak mata yang pucat atau anemis. Lalu bisa cyanosis. Lalu ada pigmen-pigmen, misal pada santelasma ada pigmen kuning pada kelopak mata. Lalu ada atau tidaknya bercak pendarahan dan juga exophthalmos. Untuk exophthalmos itu sendiri nanti bisa dicek. Caranya adalah dengan menggunakan penggaris, diukur penonjolan dari kantus lateral ke puncak kornea. Normalnya panjangnya 16 mm. Kalau lebih dari 20 bisa dikatakan itu exophthalmos. Lalu bisa dilihat juga exophthalmosnya itu simetris atau tidak antara mata kanan dan kiri. Dan untuk pemeriksaan visus bisa pakai dengan kartu Snellen.
Prosedurnya nanti pasien duduk pada jarak 6 meter, lalu satu mata diminta untuk ditutup, kemudian pasien membaca huruf atau gambar pada kartu Snellen dimulai dari yang atas, dari yang paling besar, kemudian ke bawah, tiap baris diharuskan untuk dibaca semua huruf-hurufnya. Lalu tentukan letak baris terakhir yang masih dapat dibaca oleh pasien. Bila pasien mampu membaca sampai baris ke-6, maka nanti interpretasinya nomor 9. Artinya pasien hanya dapat melihat pada jarak 6 meter, sedangkan orang normal dapat sampai melihat 9 meter. Jika pasien mampu membaca sampai baris ke-8 ini, interpretasinya nomor 6, ini normalnya. Jadi pasien dapat membaca pada jarak 6 meter, dan juga orang normal pun sama, dapat membaca pada jarak 6 meter. Kalau misal dengan kartu Snellen, pasien tidak mampu membaca huruf terbesar, maka kita pakai uji hidung jari. Uji hidung jari ini nanti dia dilakukan caranya nanti pasien melihat jari pemeriksa dalam jarak 60 meter. Interpretasinya, bila jari yang diperlihatkan dikenal pada jarak 1 meter, maka nanti hasil visusnya 1/60. Bila dapat melihat pada jarak 3 meter, maka nanti jadinya 3/60. Bila dengan jari pun pasien juga masih sulit visusnya, bisa dengan uji lambaian tangan. Uji lambaian tangan nanti dilakukan pada jarak 300 meter. Caranya pasien duduk di kursi, kemudian pasien diminta menentukan arah lambaian tangan. Misal 1 meter dan seterusnya sampai jarak 6 meter. Bila arah lambaian tangan yang diperlihatkan dikenal pada jarak 1 meter, maka dikatakan tajam penglihatan seorang adalah 1/300. Jadi pada uji lambaian tangan ini dikatakan normal kalau dapat melihat lambaian tangan pada jarak 300 meter. Kalau dapat melihat pada jarak 3 meter, berarti nanti 3/300. Lalu jika dengan pemeriksaan atau uji lambaian tangan masih sulit, untuk visusnya bisa dengan uji proyeksi sinar. Untuk uji proyeksi sinar, orang normal dapat melihat adanya sinar pada jarak tidak terhingga, jadi 1 per tak terhingga. Bila pasien sama sekali tidak mengenal adanya sinar, maka pasien dapat dikatakan buta total. Lalu yang lain ada pinhole test. Pinhole test ini bisa digabungkan pada pemeriksaan Snellen tadi, pakai kartu Snellen. Jadi nanti pasien diminta membaca huruf pada Snellen tadi, ya, huruf terakhir yang masih dapat terbaca tadi, kemudian diberikan pinhole. Kemudian interpretasinya, bila dapat dibaca huruf yang lebih kecil daripada huruf sebelumnya, berarti pasien dapat dikatakan
memiliki kelainan refraksi. Tapi jika bukan kelainan refraksi, itu bisa mungkin karena ada kelainan anatomi, kelainan media penglihatan atau saraf optiknya. Lalu bisa dilakukan koreksi refraksi. Misal untuk pemeriksaan miopia, nanti bila dengan sferis negatif 1,5, tajam penglihatan bisa normal, 6/6 visusnya. Kemudian dengan sferis negatif 1,7, tajam penglihatan 6/6/2, sedangkan sferis negatif 2, penglihatan 6/7,5, maka nanti kacamata yang diberikan pada pasien itu sferis negatif yang terkecil, 1,5 tadi. Pada pasien miopia selamanya diberikan lensa sferis minus terkecil yang memberikan tajam penglihatan terbaik. Untuk hipermetropia, bila dengan sferis positif 2, tajam penglihatan normal 6/6 visusnya, kemudian dengan sferis positif 2,25 juga visusnya 6/6, sedangkan dengan sferis positif 2,5, tajam penglihatan 6/6-2, maka untuk kacamata yang diberikan ke pasien itu nanti yang sferis positif 2,25, bukan yang positif 2. Karena untuk hipermetropi nanti diberikan lensa sferis positif yang terbesar. Untuk astigmatisme, derajat astigmat sama dengan ukuran lensa silinder negatif yang dipakai, sehingga gambar kipas astigmat tampak sama jelas. Jadi nanti intinya menggunakan kipas astigmatisme yang mungkin bisa didapatkan pada bagian atas kartu Snellen. Kemudian untuk segmen anterior, masih nanti diperiksa kelopak mata, palpebra superior, dan palpebra inferior. Adakah misal tanda peradangan, misal hiperemis, edem, ektropion, kelopak mata menonjol keluar, entropion menonjol ke dalam, Yakub-Talmus, ini lesi nervus facialis, atau adanya gangguan pada musculus orbicularis oculi yang menyebabkan mata tidak bisa menutup. Lalu ptosis ini lesi pada nervus 3 yang inervasi musculus levatopalpebra. Ada gangguan juga mungkin pada muskulusnya hingga menyebabkan mata sulit untuk membuka. Lalu apakah ada sikatrik juga bisa dilihat. Lalu pada pemeriksaan konjungtiva palpebra, ada atau tidaknya gallstone, misal pada konjungtivitis karena alergi, konjungtivitis vernal. Lalu ada tidaknya papil. Papil juga bisa dilihat, misal hipertrofi papil pada konjungtivitis vernal. Lalu sikatrik juga kalasion, injeksi ada tidak, apakah itu injeksi konjungtival, siliar, episkleral.
Lalu pterygium juga dapat dilihat. Gobelstone sendiri itu ada penimbunan cairan limfoid. Lalu untuk Palazion itu radang kronis pada kelenjar Meiboom. Untuk pterygium itu nanti adanya lesi segitiga pada konjungtiva akibat proliferasi. Dalam pemeriksaan kornea juga bisa dilihat ada edem, erosi, infiltrat, ulkus, misal pada ulkus kornea, serosis, keratomalacia pada vitaminosis, skatrik juga dapat dilihat ada atau tidaknya. Pada iris, ada atau tidaknya sinegia anterior, iris menempel pada kornea, sinegia posterior, iris menempel pada lensa, misal pada uveitis, kemudian koloboma. Lalu untuk pupil bisa dilihat pupilnya kondisinya midriasis, misal pada glaukom. Lalu apakah miosis dan anisokoria dicek dibandingkan pupil kanan dan kiri. Kalau untuk bilik mata dilihat dangkal atau tidak, misal pada glaukom atau tidaknya hipopion, misal pada keratitis dan ulkus kornea. Lalu lensa apakah keruh, misal pada kasus katarak. Baik, itu saja mungkin untuk yang pemeriksaan lain itu bisa diberikan pemeriksaan funduskopi itu untuk melihat keadaan papil, nervus opticus, makula lutea, dan juga vaskularisasi dari retina. Lalu untuk pemeriksaan lapang pandang juga bisa dilakukan dengan metode konfrontasi. Caranya nanti pemeriksa dan pasien duduk saling berhadapan, kira-kira 1 meter, mata kiri pemeriksa ditutup, untuk pasiennya yang ditutup mata kanannya. Kemudian nanti bisa dengan benda diletakkan antara pemeriksa dan pasien pada jarak yang sama, atau bisa menggunakan tangan pemeriksa. Untuk interpretasinya, nanti bila saat melihat benda atau tangan pemeriksa dan pasien sama, berarti lapang pandang pasien baik. Tapi kalau tidak sama atau pasien merasa terlambat melihat konfrontasinya itu, gerakan konfrontasinya itu, berarti lapang pandang pasien lebih sempit dibanding pemeriksa. Pemeriksaan lain juga bisa dengan pemeriksaan tekan bola mata, terutama pada kasus glaukom, bisa dipalpasi dan juga menggunakan alat tonometer. Baik, mungkin untuk yang terakhir mungkin bisa pemeriksaan sensibilitas kornea, nervus trigeminus. Nanti caranya dengan kasa yang steril, kemudian nanti disentuhkan di kornea pasien. Jika pasien kedip, berarti refleks kornea atau nervus limanya baik. Tapi jika tidak kedip, maka ada yang salah pada refleks kornea maupun inervasi nervus
5 ya, dari G minusnya. Baik, demikian untuk presentasi tugas referensi lab keterampilan pemeriksaan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.